Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rumadina, NIM 12201097, kelas 12 2C30. Di sini saya akan ngejawab soal sekaligus mempraktikkan pada mata kuliah aplikasi basis data pertemuan 7. Yang pertama, masuk ke dalam MySQL, lalu buatlah sebuah database dengan nama toko elektronik. Lalu tampilkan daftar database yang ada. Oke, dengan menggunakan perintah cd c-2. Oke. cmpp MySQL bin MySQL root. Kemudian buatlah sebuah database, yaitu dengan menggunakan perintah create database toko elektronik. Oke, kemudian lalu tampilkan daftar database yang ada. Itu show databases. Baik, ini adalah daftar database yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu aktifkan database toko elektronik dan buatlah dua buah tabel berikut ini. Menggunakan perintah use toko elektronik. Oke, sudah aktif. Kemudian buatlah dua buah tabel berikut ini. Tabel pertama yaitu tabel dengan bernama barang, yaitu create tabel barang. Kemudian fieldnya yaitu KD barang atau kode barang. Tipenya chart, size-nya 5. Kemudian KD barang. Oke. Kemudian tipenya var chart, size-nya 25. Kemudian harga, double. Kemudian garansi, tipenya var chart, size-nya 15. Kemudian KD, kode kategori, tipenya chart, size-nya 3. Kemudian jangan lupa primary key, karena pada keterangan pada feed KD barang itu terdapat keterangan primary key. Feednya itu KD barang.
Oke, query oke, sudah berhasil. Kemudian tabel kedua yaitu tabel kategori. Itu create tabel, namanya yaitu kategori create tabel kategori, kemudian feednya yaitu KD kategori, tipenya chart, size-nya 3, kemudian oke, kemudian nama kategori tipenya var chart, size-nya 20, kemudian keterangan tipenya var chart, size-nya 35, itu not null. Kemudian primary key, karena pada feed kode barang terdapat keterangan primary key feed kode kategori. Oke, query oke, jadi sudah berhasil. Kemudian yang nomor 3 yaitu isikan data kedua tabel sebagai berikut. Isian tabel barang seperti ini. Kemudian menggunakan perintah insert into barang. Jadi saya menuliskannya terlebih dahulu karena cukup panjang. Seperti ini penulisannya. Insert into barang, values, kemudian isi datanya, dan sudah berhasil. Kemudian isian tabel kedua yaitu tabel kategori dengan menggunakan perintah insert into kategori, kemudian KD kategori, kemudian nama kategori, kemudian keterangan, kemudian values, kemudian isi tabelnya itu TVS, kemudian nama kategorinya televisi, kemudian keterangannya televisi LED, kemudian KLS, kulkas, kemudian kulkas, keterangannya kulkas inverter, kemudian KPS, kipas angin, nama kategorinya kipas angin,
angin. Keterangannya kipas angin biasa. Kipas angin biasa. Oke. Terjadi kesalahan tulisan, kita ulang aja. Kita ulang. KD kategori kemudian nama kategori, kemudian keterangan. Salah, kita nulisannya insert dulu, yaitu insert into kategori, kemudian KD kategori, kemudian nama kategori, kemudian keterangan. Kemudian values, kemudian TPS televisi, kemudian keterangannya televisi LED, televisi LED. Kemudian KLS kulkas, kemudian kulkas inverter, kemudian KPS yaitu kipas angin, nama kategorinya, kemudian keterangannya kipas angin biasa. Oke, query oke, jadi sudah berhasil. Kemudian tampilkan isi seluruh record pada masing-masing tabel yang ada. Itu menggunakan perintah select from barang. Tabel pertama itu bernama barang. Oke, jadi ini adalah tabel yang udah kita isi tadi. Kemudian tabel kedua yaitu select from kategori. Ya, jadi ini adalah tabel kategori yang sudah diisi datanya. Kemudian yang kelima, tampilkan rata-rata harga yang ada pada tabel barang, yaitu dengan menggunakan perintah select harga from barang. Jadi ini adalah hasil dari rata-rata harga yang ada pada tabel barang.
Kemudian yang keenam, tampilkan daftar barang dengan harga yang paling tinggi pada tabel barang, yaitu dengan menggunakan perintah select from barang order by harga. Yes. Nah, jadi ini adalah tampilan daftar barang dengan harga yang paling tinggi pada tabel barang, yaitu dari 2.600.000 sampai yang paling terendah. Kemudian yang ke-7 yaitu tampilkan hanya feed nama barang dan harga pada tabel barang, lalu urutkan secara descending berdasarkan harga, yaitu dengan menggunakan perintah select nama barang, karena yang diminta itu tampilkan hanya feed nama barang, kemudian harga, kemudian from pada tabel barang, kemudian order by harga. Yes. Oke, jadi ini adalah tampilan, yaitu hanya feed nama barang dan harga, kemudian urutkan secara descending. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian yang ke-8 yaitu ubah harga barang menjadi 400.000 dengan kode KA002, kemudian isi record untuk perubahannya, yaitu dengan menggunakan perintah update barang set harga 400.000, kemudian where KD barang atau kode barang KA002. Oke, query oke. Kemudian kita ingin lihat, yaitu menggunakan perintah select from barang. Oke, jadi ini adalah yang KA002 itu kita ubah harganya menjadi 400.000, yang tadi awalnya yaitu 1.800.000 kita ubah menjadi 400.000. Kemudian yang ke-9 yaitu tampilkan hanya feed KD barang, nama barang atau NM barang, harga pada tabel barang dengan kode barang KA001, yaitu dengan menggunakan perintah select KD barang, kemudian nama barang, kemudian harga from barang, kemudian where KD barang, kodenya itu KA001. Oke.
Jadi ini adalah tampilan hanya feed KD barang atau kode barang, nama barang, dan harga pada tabel barang dengan kode KA001. Jadi hanya tampilan KA001 saja yang ditampilkan. Kemudian yang nomor 10 yaitu tampilkan seluruh daftar barang dengan harga lebih besar dari 1.300.000, yaitu menggunakan perintah select from barang where harga lebih besar 1.300.000. Oke, jadi ini adalah tampilan seluruh daftar barang dengan harga lebih besar dari 1.300.000. Jadi ini adalah tampilan dengan harga yang lebih besar dari 1.300.000. Kemudian yang nomor 11 yaitu tampilkan data barang dengan nama barang diakhiri kata pintu. Itu dengan menggunakan perintah select from barang where nama barang kemudian pintu. Kita ulang, itu pada nomor 11 tadi terjadi kesalahan karena saya menuliskan tanda petik yang pertama ini menggunakan tanda petiknya ada 2, sedangkan yang akhirnya saya menggunakan tanda petik 1, makanya terjadi kesalahan. Dan saya sudah mengulangnya dan menuliskan ulang kembali perintahnya dan sudah benar, dan ini adalah tampilan data barang dengan nama barang yang diakhiri dengan kata pintu. Jadi hanya tampilan dengan nama barang yang diakhiri dengan pintu yang ditampilkan. Kemudian nomor 12 yaitu ubah feed keterangan pada tabel kategori menjadi varchar size-nya 30, yaitu dengan menggunakan perintah alter. Untuk mengubah field itu kita menggunakan perintah alter. Kemudian tabel kategori keterangan get varchar 30. Oke, sudah berhasil. Kemudian nomor 13 yaitu tampilkan jumlah data pada tabel kategori, yaitu menggunakan perintah select count kemudian from kategori.
Oke, jadi ini adalah tampilan jumlah data pada tabel kategori, yaitu ada 3. Kemudian nomor 14 yaitu buat alias dengan nama diskon yang merupakan hasil 10% dari harga, lalu tampilkan record hanya feed, kode barang, nama barang, harga, dan alias diskon. Yaitu saya sudah menuliskan perintahnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah select kode barang, nama barang, harga, kemudian untuk menghitung diskonnya itu harga kali 10/100 as diskon from barang. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian nomor 15 yaitu tampilkan isi record kedua tabel dengan perintah leave outer join. Jadi leave outer join ini adalah menggabungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Dan salah satu tabel itu harus ada kunci utama tabel, yaitu feed yang sama. Jadi kita ingin melihat tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perintah select from, yaitu tabel pertama yaitu barang. Kemudian ini adalah tampilan tabel pada tabel barang. Kemudian tabel yang satunya lagi yaitu select from kategori. Jadi ini adalah tampilan tabel pada tabel kategori. Jadi kita lihat di sini feed apa yang sama dari kedua tabel ini, yaitu KD kategori. Jadi pada tabel barang terdapat KD kategori atau kode kategori, dan pada tabel satunya lagi yaitu tabel kategori terdapat kode kategori juga. Maka dari itu kita menggunakan perintah select from barang, kemudian leave join, kemudian kategori, kemudian pusing, kemudian KD, itu feed yang sama yaitu KD kategori. Oke, jadi ini adalah penggabungan kedua tabel dengan feed yang sama atau kunci utama pada tabel tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.